Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di informasi terbaru. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi solusi mengenai penggunaan pestisida alami yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa meminimalisir dalam menggunakan pestisida kimia. Perkenalkan, namaku Dea Prilia Zelianti, program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, yang memberikan solusi mengenai penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis atau BT sebagai agen antagonis untuk meningkatkan ketahanan tanaman tomat Solanum lycopersicum terhadap serangan larva Lepidoptera tuta absoluta. Yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi luas lahan sebesar 189,1 juta hektar menurut Putul et al. 2024. Potensi lahan tersebut menghasilkan berbagai jenis produk pertanian, salah satunya adalah tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum merupakan komoditas hortikultura yang termasuk dalam famili Solanaceae. Tomat sendiri mengandung vitamin C, A, 18 jenis asam amino dan mineral penting lainnya serta kaya akan antioksidan terutama lycopene. Namun, produksi tomat pada tahun 2022 mengalami penurunan pada tahun 2023 menurut data BPS tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh larva Lepidoptera tuta absoluta. Hama ini menyebabkan kerugian dari 80% sampai 100% jika tidak dikelola dengan benar. Penggunaan pestisida kimia kerap kali menjadi solusi utama pada petani saat ini. Namun, penggunaan pestisida memiliki efek samping berkelanjutan bagi segi ekonomi, sosial, dan ekologi. Maka dari itu, perlu solusi secara alami dengan menggunakan agen antagonis yaitu bakteri Bacillus thuringiensis atau BT. Selanjutnya, apa sih larva Lepidoptera tuta absoluta? Larva Lepidoptera tuta absoluta merupakan larva dari spesies ngengat yang dikenal dengan nama umum cacing kremi tomat Amerika Serikat atau penggerek daun tomat. Larva Lepidoptera tuta absoluta memiliki klasifikasi ilmiah dari divisi Arthropoda, kelas serangga, dan keluarga Gelecidae. Larva Lepidoptera tuta absoluta memiliki warna keputihan pada instar pertama dengan panjang sekitar 0,9 mm dan akan menjadi kehijauan atau merah muda pada instar kedua dan keempat. Nah, larva ini juga memiliki tipe reproduksi metamorfosis lengkap, yaitu 4 tahap perkembangan, dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Gejala serangan larva tuta absoluta yang paling khas pada tanaman tomat adalah terbentuknya terowongan serta transparan pada daun dan batang. Selanjutnya, apa sih bakteri Bacillus thuringiensis atau BT? Bakteri Bacillus thuringiensis merupakan jenis bakteri gram positif yang terdiri dari sejumlah besar subspesies atau varietas dan galur-galur yang ditemukan hampir di semua habitat. Bakteri ini memiliki taksonomi yaitu kerajaan Bacillati, filum Bacillota, kelas Bacilli, ordo Caroipanies atau famili Bacilliaceae, genus Bacillus, dan spesies Bacillus thuringiensis. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1901 oleh Iswat, yaitu peneliti Jepang pada Olat Sutra. Nah, kemudian sejak tahun 1930 bakteri ini digunakan sebagai pestisida bioinsektisida untuk menanggulangi hama tanaman pertanian. Nah, sifat ramah lingkungan bakteri ini dikarenakan protein kristal yang diisolasi dari bakteri Bacillus thuringiensis mempunyai target yang spesifik sehingga tidak mematikan hama yang bukan sasaran dan mudah terurai serta tidak menumpuk dan tidak mencemari lingkungan. Penyebaran bakteri ini sangat luas didapatkan di tanah, pakan ternak, batang, daun pepohonan, dan lingkungan pertanian. Maka dari itu, penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis atau BT menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi hama larva Lepidoptera tuta absoluta. Adapun prosedur dalam penggunaan bakteri ini adalah yang pertama pemilihan benih tomat, kemudian disterilkan menggunakan etanol 70% selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air suling steril dan kemudian direndam dalam 20% Clorox komersial atau 5,25% natrium hipoklorit dengan 2 tetes tweed selama 10 menit, terus kemudian dibilas dengan air suling steril beberapa kali.
Kemudian benih dibiarkan berkecambah pada media MS yang mengandung 15 gram per liter sukrosa dan 8 gram per liter agar. pH disesuaikan menjadi 5,8 dengan KOH atau kalium hidroksida sebelum di autoklaf. Prosedur transformasi dilakukan saat eksplan kotiledon dari bibit berumur 7-10 hari, kemudian direndam dalam suspensi kultur bakteri dengan pengadukan lembut, kemudian dioles pada kertas Whatman yang disterilkan. Eksplan yang telah dikeringkan dengan metode blot ditempatkan pada media kokultifikasi yang mengandung 4,3 gram media MS, 60 gram sukrosa, 10 gram glukosa, 2,5 mg BA, 1 mg IAA, 3 gram calorie, dan 10 asetorinian, lalu diinkubasi di ruang gelap selama 2 hari pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Setelah kokultifikasi, eksplan dicuci untuk menghilangkan pertumbuhan bakteri berlebih menggunakan air suling yang mengandung 500 mg cefotaxime. Nah, proses pencucian diulangi 3 kali, kemudian di blotting pada kertas Whatman steril. Nah, cakaran daun kotiledon dipindahkan, diletakkan terbalik dalam media seleksi yang diperkaya dengan 4,3 gram garam MS, kemudian 2,5 mg BA, 1 mg IAA, 15 mg hygromycin, dan 300 mg cefotaxime. Nah, tunas yang berproliferasi atau tingginya kurang lebih 2 cm dipotong dari eksplan induk dan dipindahkan ke media perakaran yang telah diperkaya dengan 0,5 mg IAA dan 15 mg hygromycin B. Bibit tempat hasil kultivasikan dengan akar yang berkembang baik tinggi sekitar 11-14 cm akan diaklimatisasi dalam kondisi ex vitro. Nah, maka dari itu, metode rekayasa gen merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pengurangan pestisida kimia yang memiliki efek jangka panjang. Melalui manfaatan rekayasa gen, tanaman tomat dengan bakteri Bacillus thuringiensis spp menawarkan solusi dalam meningkatkan ketahanan tanaman tomat dalam menghadapi larva Lepidoptera tuta absoluta. Rekayasa gen ini tidak hanya bisa bermasalah dari serangan larva Lepidoptera tuta absoluta, namun mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan serta meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk pestisida kimia. Namun, solusi ini masih perlu diuji coba untuk mengukur presentasi tumbuh serta presentasi ketahanan terhadap larva Lepidoptera tuta absoluta. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalian bisa men-scan daftar pustaka untuk mencari referensi atau menggunakan referensi dalam penelitian kalian atau dalam tugas-tugas kalian.